Korupsi tetap menjadi salah satu tantangan terbesar dalam tata kelola pemerintahan dan sektor bisnis di Indonesia. Berbagai kasus besar telah terungkap dengan angka kerugian negara yang sangat mencengangkan. Kejaksaan Agung terus berupaya menindak tegas para pelaku korupsi demi menegakkan keadilan dan menyelamatkan keuangan negara. Berikut daftar klasmen Liga Korupsi Indonesia hingga Februari 2025 dengan kerugian yang bikin geleng-geleng kepala. Di urutan pertama sudah pasti ada kasus korupsi Pertamina dengan kerugian 968,5 triliun rupiah. Salah satu kasus terbaru yang menjadi sorotan adalah dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah di PT Pertamina periode 2018 hingga 2023. Kejaksaan Agung menetapkan 9 tersangka dalam kasus ini dengan potensi kerugian negara mencapai 193,7 triliun per tahun. Jika dihitung sejak tahun 2018, total kerugian negara bisa mencapai 1 kuadriliun. 2 tersangka terbaru yang ditetapkan adalah Maya Kusmaya dan Edward Korne, menambah daftar panjang pejabat yang diduga terlibat dalam praktik korupsi ini. Lalu di urutan kedua ada kasus korupsi PT Timah dengan kerugian 300 triliun rupiah. Kasus dugaan korupsi tata niaga timah di PT Timah Tbk pada tahun 2015 hingga 2022 juga menjadi sorotan besar. Oknum direksi perusahaan ini diduga bekerja sama dengan smelter untuk melegalkan penambangan timah ilegal melalui modus sewa peralatan peleburan. Akibat praktik ini, negara mengalami kerugian yang ditaksir mencapai 300 triliun rupiah. Lalu yang ketiga ada skandal BLBI dengan kerugian 134 triliun rupiah. Kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia adalah salah satu skandal keuangan terbesar dalam sejarah Indonesia. Sejak tahun 2000, audit BPK mencatat kerugian negara mencapai 138,4 triliun. Hingga kini penanganan kasus ini masih menemui banyak hambatan dengan sejumlah debitur yang tidak jelas status hukumnya. Di nomor 4 ada korupsi lahan sawit PT Duta Palma Group dengan kerugian negara mencapai 78 triliun rupiah. Pemilik perusahaan Surya Darmandi diduga menyerobot kawasan hutan lindung untuk membuka lahan sawit secara ilegal. Praktik ini tidak hanya merugikan negara tetapi juga berdampak buruk terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Lalu di urutan kelima ada skandal PT TPPI penyalahgunaan dana dalam sektor migas dengan kerugian 37 triliun rupiah. 2 terdakwa dalam kasus ini dinyatakan bersalah untuk penyalahgunaan dana senilai 2,7 miliar US dollar atau setara dengan 37,8 triliun rupiah. Kasus ini bermula dari krisis ekonomi 1998 yang membuat PT TPPI terpuruk. Namun korupsi yang terjadi memperburuk situasi hingga menimbulkan kerugian besar bagi negara. Kemudian di urutan ke-6 disusul oleh korupsi dana pensiun PT Asbari dengan total kerugian 22 triliun rupiah. Kasus korupsi PT Asbari melibatkan penyimpangan dalam pengelolaan dana pensiun yang mengakibatkan kerugian negara sebesar 22,7 triliun rupiah. Beberapa tokoh yang terlibat dalam kasus ini termasuk Beni dan Heru Hidayat yang juga terjerat kasus korupsi lainnya. Lalu di urutan terakhir ada kasus Jiwasraya dengan total kerugian 16 triliun rupiah. Kasus di PT Jiwasraya, perusahaan asuransi jiwa tertua di Indonesia, merugikan negara sebesar 16 triliun rupiah. Investigasi yang dilakukan Kementerian BUMN dan Kejaksaan Agung mengungkapkan ada praktik kecurangan dalam pengelolaan investasi yang menyebabkan kebangkrutan perusahaan dan kerugian besar bagi para nasabah. Berbagai skandal ini menunjukkan betapa seriusnya tantangan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Dengan kerugian negara mencapai ratusan hingga ribuan triliun rupiah, dibutuhkan upaya ekstra dari pemerintah, penegak hukum, serta masyarakat untuk mengawal transparansi dan akuntabilitas. Itulah tadi daftar klasmen Liga Korupsi Indonesia hingga Februari 2025.